Nah, di sini yang cukup keren ya. Gibran setelah ditetapkan oleh KPU yaitu menjadi presiden dan wakil presiden, di sini langsung mencari masalah. Wow, masalah apakah itu? Ya, di sini dari tempo.co, yaitu Gibran, saya ingin belanja masalah warga hingga 6 bulan ke depan. Wow, pasti akan banyak sekali ya, yaitu belanja masalah. Karena Gibran sangat cocok sekali, yaitu berada di Indonesia yang penuh dengan masalah di sini. Mulai dari apa? Ya, mulai dari yang pada waktu lalu rame viral, yaitu ada perusahaan BUMN yang belum menggaji karyawannya, dan bahkan masih banyak lagi yaitu belanja masalah ala Gibran di sini. Mulai dari MK yang setidaknya di situ masalah dengan etik, belum lagi juga ketua KPU yang melanggar kode etik dan lain sebagainya. Di situ juga menurut saya permasalahan bangsa ini, bahkan juga kritikan itu sampai ke profesor. Bayangkan, mantan jenderal bintang, kritikannya itu sudah sangat wow sekali. Di situ pelanggaran etik yang dilakukan ya oleh ketua MK yang memutuskan setidaknya di bawah 40 tahun bisa ya menjadi capres dan cawapres di situ, dan akhirnya pun Gibran menjadi cawapres di situ. Di situ juga menimbulkan banyak masalah dan bahkan juga sudah diketok oleh MK yaitu ketua MK melanggar kode etik berat dan dicopot dari jabatan ketua MK. Jadi masalah di sini sangat banyak sekali, yaitu kalau Gibran di sini ingin belanja masalah. Ya semoga sajalah di sini juga saya berharap lah di kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran masalah-masalah seperti itu tidak terulang lagi di kemudian hari, atau malah ya kita lihat sajalah besok. Nah, di sini dari tempo.co, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan ia ingin belanja masalah yang ada di masyarakat sebelum dilantik pada Oktober mendatang. Ya semoga sajalah mencari masalah itu bukan hanya 6 bulan ke depan, melainkan besok setelah dilantik harus juga mencari masalah. Mencari masalah apa saja, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, ya sehingga besok setelah dicari-cari masalah bisa diselesaikan dengan baik. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut saya itu yang paling diperlukan. Ya seperti bapaknya lah, bapaknya juga setiap kali itu belusukan mencari masalah, dan akhirnya pun dengan belusukan di situ ya masalahnya itu memang bisa dicari dan juga diselesaikan. Itu memang yang sangat keren sekali dari bapaknya Gibran di sini, yaitu Presiden Joko Widodo. Ya semoga sajalah Gibran di sini mengikuti rekam jejak bapaknya. Nah, dari sini setelah Gibran ditetapkan oleh KPU yaitu menjadi cawapres di sini, bahkan Gibran langsung belusukan bagi susu gratis di Muara Baru usai ditetapkan jadi wapres. Nah, jadi di sini memang kegiatan membagi-bagi susu bukan hanya dilakukan yaitu pada saat kampanye saja, melainkan di sini juga sudah menjadi pemenang Pilpres. Gibran tetap melakukan hal yang sama, yaitu membagi-bagikan susu dan melakukan belusukan di sini. Menurut saya juga di sini sungguh keren sekali ya. Nah, di sini Komisi Pemilihan Umum KPU RI resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Seusai penetapan, Gibran belusukan ke rumah susun sewa sederhana Muara Baru. Pantauan detik.com, Gibran tiba di lokasi pada 24 April sekitar pukul 13.30. Kedatangan Gibran disambut riuh oleh teriakan warga. Mayoritas warga anak-anak menyambut Gibran langsung sesaat ia turun dari mobilnya. Gibran juga tampak membagikan sekotak susu kepada anak-anak. Gibran menyebut kunjungannya ini hanya sebatas silaturahmi, alasannya memilih Rusun Muara Baru untuk disambangi pertama seusai penetapan. Menurutnya adalah lokasi ini merupakan tempat padat penduduk. Enggak, merayakan kemenangan, silaturahmi saja. Kita cari yang padat penduduk, kata Gibran di Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, di sini menurut saya juga gebrakan dari Gibran setelah ditetapkan oleh KPU menurut saya juga ya cukup asik lah. Karena apa? Karena akan belanja masalah warga yaitu selama 6 bulan ke depan. Dan semoga saja itu terus digaungkan terus ya, belanja masalah hingga purna tugas pada 2029. Menurut saya belanja masalah itu sangat keren sekali. Menurut saya apa yang dikatakan oleh Gibran di sini.
Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya ketika Gibran akan belanja masalah. Padahal juga tidak belanja masalah, itu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, dari sini Tempo.co, Gibran saya pengen dalam 6 bulan belanja masalah sebanyak-banyaknya. Entah itu masalah kemiskinan, pendidikan, stunting, gizi. Saya ingin dapat masukan sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu semua. Kok tidak ada ya? Yaitu belanja masalah etika. Nah, di sini dari Gelo Hermawan, masalah warga itu ya sampean tuh 5 tahun ke depan dia akan kampanye terlama sepanjang sejarah sambil mempersiapkan dia mau jadi capres di 2029. Semoga nggak mendadak muncul angka 58 lagi di TV-TV nasional. Di sini dari Sekar Langit, belanja di kampus-kampus atau bertemu dengan kaum mahasiswa, berani nggak? Ya, seharusnya di sinilah ada tantangan ya, yaitu belanja di kampus-kampus. Di kampus-kampus itu juga banyak yaitu permasalahan ya, seperti pendidikan, biaya tinggi dan lain sebagainya. Di sini dari Beryl, jadi dia belum tahu apa masalah bangsa ini. Lalu kenapa ikut Pilpres? Kalau ikut Pilpres itu diandaikan sudah tahu berbagai masalah utama bangsa ini. Kalau nggak tahu masalahnya, ya jangan ikut Pilpres. Di sini dari Ombak, langkah awal belanja pada diri sendiri, sebab dirinya bagian dari masalah. Ya seperti itulah. Di sini dari Furos, doi mau belanja masalah, bininya belanja UMKM Prancis, Rolex, Hermes. What a wonderful world, saudari. Anjir, bahasa aja jiplak. Di sini dari Prof Dino, belanjaan bapakmu banyak yang basi mas. Sepertinya saja belanjanya sekarang. Yang penting Jan Etes bisa makan. Belum apa-apa ada narasi sudah bikin mumet. Belanja masalah di MK dan KPU aja. Ya menurut saya belanja masalah di MK dan KPU itu menurut saya juga sudah banyak sekali ya di situ. Ya tetapi menurut saya sindiran dari sini menurut saya sangat keren sekali, yaitu belanja masalah di kampus-kampus. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, pada kampanye Pilpres misalnya, di situ bahkan Gibran ya seolah-olah tidak berani muncul di kampus-kampus ya, melakukan tantangan debat dan lain sebagainya. Di situ tidak ya, seolah-olah tidak berani muncul di kampus. Nah seharusnya juga masalah itu ya tidak hanya tentang pendidikan, harga barang naik dan lain sebagainya. Masalah bangsa ini juga ya tentang etika dan moral, menurut saya juga sangat keren sekali. Bagaimana caranya tuh masalah-masalah seperti etika, moral itu ya bisa ditangani dengan baik. Menurut saya itu sangat penting sekali, masalah etika dan juga moral. Menurut saya sangat baik sekali. Apakah itu untuk pendidikan ya, mulai digalakkan lagi, yaitu pendidikan moral dan Pancasila. Menurut saya juga sangat bagus sekali, yaitu pendidikan moral itu seharusnya juga dimulai dari sedini mungkin, mulai dari SD misalnya, atau bahkan mulai dari TK, yaitu pendidikan moral dan Pancasila. Menurut saya itu poin yang paling penting ya. Semoga sajalah di situ. Dan menurut saya semoga saja Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia menjadi semakin baik, menjadi lebih maju, dan semoga saja juga yaitu program-program dan janji-janji kampanyenya bisa terrealisasikan dengan baik sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.